pagi, nama saya Ardelia Augusta Suharyanto. Saya dari kelas 12C, jurusan TPHH. Kali ini saya akan mempresentasikan cara pengukuran dan perhitungan kayu bunda rimba. Sebelum memulai kegiatan pengukuran, adalah sangat penting bagi pengukur untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan ini, pengukur harus menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan lengkap dan selalu mengecek kelayakan dari APD sebelum digunakan. Pengukuran kayu bunda rimba dimulai dengan mengukur diameter. Pengukuran dilakukan dengan pertama-tama menentukan diameter terpendek atau D1, lalu penentuan D2 atau diameter terpanjang. Kemudian pengukuran dilakukan pada bontos lainnya dengan keterangan D3 sebagai diameter terpendek dan D4 sebagai diameter terpanjang. Hasil pengukuran dicatat pada tali sheet dengan hasil pengukuran sebenarnya. Setelah didapatkan data D1, D2, D3, dan D4, kemudian untuk mendapatkan diameter pangkal dengan cara D1 dijumlahkan dengan D2, kemudian dirata-ratakan. Kemudian untuk mendapatkan ukuran diameter ujung, D3 dijumlahkan dengan D4, kemudian diberata-ratakan. Setelah mendapatkan ukuran diameter di kedua bontos, kemudian nilai diameter di bontos ujung dan di bontos pangkal ditambahkan lalu dirata-ratakan. Setelah didapatkan hasilnya, hasil tersebut merupakan diameter dari kayu rimba yang diukur dengan kelipatan 1 cm penuh. Ini adalah pengukuran panjang kayu. Ukuran panjang kayu dengan cara menarik meteran mengikuti bentuk kayu. Kayu memiliki kedalaman lengkung yang sangat ekstrim. Kayu merupakan panjang terpendek di antara kedua bontos kayu. Bila pada salah satu bontos kayu memiliki bontos yang tidak siku, maka pengukuran harus dilakukan dengan cara mengambil hati paling dalam atau jarak terpendek di kedua bontosnya. Panjang kayu ditulis dengan kelipatan 10 cm penuh. Untuk pengukuran cacat pada kayu, saya telah menyiapkan data contoh dari kayu yang memiliki cacat di beberapa bagian. Ukuran cacat kayu, pengukur harus mengukur dengan teliti, memperhatikan kayu agar mutu yang didapat di akhir adalah mutu sebenar-benarnya. Setelah nilai diameter dan panjang kayu diketahui, pengukur dapat menentukan isi atau volume dari kayu yang telah diukur. Di sini data yang telah didapat, D1 sama dengan 41 cm, D2 sama dengan 42 cm, D3 sama dengan 38 cm, dan D4 sama dengan 39 cm. Lalu kita cari rata-rata dari D1 dan D2 untuk mendapatkan diameter pangkal. Dengan cara D1 dijumlahkan dengan D2, kemudian dirata-ratakan, lalu didapatlah diameter pangkal yaitu 41 cm. Kemudian dijumlahkan lagi untuk mendapatkan diameter ujung D3 dan D4 dan mendapatkan hasil diameter ujung sebesar 38 cm. Setelah itu, diameter pangkal dan diameter ujung yang telah didapat dijumlahkan dan dirata-ratakan kembali dan didapat hasilnya sebesar 39 cm. Kemudian kayu yang menjadi contoh memiliki panjang 7,45 meter. Kemudian dibulatkan dengan pembulatan 10 cm menjadi 7,40 cm. Setelah didapatkan data diameter dan data panjang kayu, volume kayu dapat dicari dengan rumus 0,7854 dikali diameter pangkat 2 dikali panjang kayu. Kemudian dibagi dengan 10.000. Setelah didapat, hasil volume kayu adalah 0,88 meter kubik. Kemudian cacat yang terdapat pada kayu yaitu
pertama-tama ada cacat bentuk. Memiliki deviasi lengkung atau kelengkungan sama dengan 3 cm. 3 cm ini adalah kedalaman lengkung yang didapat dengan menarik tegang meteran yang digunakan pada lengkungan terdalam pada kayu. Kemudian diukur kedalaman kayunya menggunakan penggaris. Persen kelengkungan memiliki rumus X atau deviasi lengkung per panjang kayu. Panjang yang dipakai di sini adalah panjang yang telah dibulatkan dengan pembulatan 10 cm penuh. Kemudian dikali dengan 100%. Menjadi 3 cm per 740 dikali 100% dengan mendapatkan hasil 0,4%. Persen lengkung dari kayu tersebut adalah mutu P karena kurang dari 1%. Kemudian ada cacat kebundaran. Cacat kebundaran dihitung di masing-masing bontosnya dengan cara membandingkan di D1 dan D2, kemudian dikali 100 untuk bontos pangkal. Lalu D3 banding D4 dikali 100% untuk bontos ujung. Kemudian di sini dapat kita hitung untuk persen KDP atau pada bontos pangkal, yaitu D1 atau 41 cm per 42 atau D2. Di sini dihitung 41 atau D1 dibanding 42 atau D2, lalu dikali 100%, dan didapatkanlah hasil 97%. Dilakukan hal yang sama untuk bontos ujung. Namun bontos ujung D3 dibanding dengan D4. Lalu didapatkan hasil yang sama 97%. Dan kemudian 97% termasuk dalam setelah dia dapatkan hasil, ternyata pada bontos pangkal dan bontos ujung memiliki persen yang sama, 97%. Yang berarti kayu tersebut bundar karena memiliki persen di atas 90%. Lalu ada kesilindrisan. Cara mencari kesilindrisan yaitu dengan mencari selisih diameter pangkal dan diameter ujung, kemudian dibandingkan dengan panjang kayu dikali 100%. Diameter pangkal dikurang diameter ujung, lalu dibagi dengan panjang kayu 740 cm dikali 100% dan mendapatkan hasil 0,4%. Setelah didapatkan hasil 0,4%, berarti kayu tersebut adalah kayu silindris karena kurang dari 1%. Kemudian kita menghitung cacat bontos. Cacat bontos yang terdapat pada kayu kali ini adalah growong atau cacat bontos. Cacat bontos yang diketahui di sini adalah 7 cm. Untuk mencari persen growong digunakan rumus 1,273 dikali cacat bontos pangkat 2 dibanding dengan diameter kayu pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 100%. Lalu kita hitung di sini
1,273 dikali 7 pangkat 2, lalu dibandingkan dengan 39 pangkat 2 dikali 100% dan mendapatkan hasil 4,1%. Selanjutnya, untuk menentukan volume cacat bontos, persen cacat bontos yang telah didapat dikalikan dengan isi kotor atau volume kayu sebelum mereduksi cacat, yaitu 4,1% dikali 0,88 meter kubik sama dengan 0,4 meter kubik. Setelah diketahui volume cacat bontos, isi bersih dapat dicari, yaitu dengan cara volume kayu sebelum cacat dikurang dengan volume cacat dan mendapatkan hasil 0,84 meter kubik. Selanjutnya kita bisa mencari isi sehat. Isi sehat dicari dengan cara 100% dikurang persen cacat bontos. 100% dikurang 4,1% dan mendapatkan hasil 95,9% atau dapat dibulatkan menjadi 96%. Selanjutnya, kita memperhitungkan cacat badan yang ada pada kayu. Pertama, ada cacat pecah pada badan sepanjang 20 cm. Persen cacat pecah dapat dicari dengan panjang pecah dibanding dengan panjang kayu dikali dengan 100%, yaitu 20 cm per 740 cm dikali 100% dan mendapatkan hasil 2,7%. Kemudian, cacat lubang gerek. Pada kayu ditemukan cacat lubang gerek kecil sebesar 1 mm sebanyak 5 buah dan 2 mm sebanyak 3 buah per TMP atau 150 cm persegi, di mana dijumlahkan LGK terdapat 8 buah LGK per TMP atau 150 cm persegi. Kemudian selain LGK ditemukan juga ada LGS atau lubang gerek sedang dengan ukuran 3 mm sebanyak 4 buah dan dengan ukuran 4 mm sebanyak 6 buah per TMP yang dijumlahkan berarti sebanyak 10 buah lubang gerek sedang per TMP atau 150 cm persegi. Selain lubang gerek, ada pula terdapat mata kayu pada badan kayu. Mata kayu yang terdapat pada kayu yaitu mata kayu yang sehat atau tidak busuk. Lubang gerek pertama memiliki ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Lubang gerek kedua memiliki panjang 9 cm dan lebar 3 cm. Jarak mata kayu sehat 1 ke mata kayu sehat 2 adalah 57 cm. Untuk penentuan LGK, di sini diketahui terdapat 8 buah LGK per TMP. Untuk penentuan mutu yang diperkenankan adalah kurang dari 30 buah per TMP sama dengan TM. Jadi, untuk pada kayu dengan cacat LGK
mendapatkan hasil mutu TM. Sedangkan LGS juga mendapatkan hasil TM karena kurang dari 30 buah per TMP. Untuk penentuan mutu pada mata kayu, kita dapat terlebih dahulu mencari diameter pada mata kayu. Kita mencari diameter mata kayu dengan cara menjumlahkan ukuran panjang dan lebar, kemudian dirata-ratakan. Untuk ukuran atau diameter mata kayu, diambil diameter yang terbesar, berarti 6 cm. Kemudian untuk penentuan mutu pada mata kayu, hanya menentukan diameter dan panjangnya saja yang dapat kita lihat pada tabel mutu kayu. Setelah didapat data berikut dan setelah ditentukan mutunya, penentuan mutu akhir kayu adalah diambil mutu yang paling rendah dari semua mutu yang telah didapat, di mana kayu tersebut memiliki mutu terendah, yaitu mutu D atau mutu kedua, yang mana mutu akhir dari kayu tersebut adalah mutu D. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sarannya sangat diperlukan. Terima kasih.